Demi jabatan, demi status, demi masa depan. Ada orang yang berani melakukan apa saja, bahkan berani menggadaikan nyawa sendiri dengan perjanjian gaib yang tak pernah bisa dibatalkan. Inilah kisah gaji abadi. Sebuah cerita tentang mimpi yang berubah menjadi kutukan, sebuah perjanjian dengan darah yang harus dibayar sampai akhir hayat. Selamat datang di dunia horor penuh rahasia, di mana harga sebuah gaji jauh lebih mahal dari sekadar nyawa. Malam itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Andi duduk termenung di teras. Umurnya baru 30, tapi wajahnya sudah tampak letih. Hidupnya serba sulit, kerja serabutan tak menentu. Istrinya sering mengeluh soal kebutuhan rumah tangga, dan anak semata wayangnya seringkali harus menahan lapar karena uang belanja habis sebelum akhir bulan. Sudah beberapa tahun, Andi mencoba ikut tes CPNS, tapi hasilnya selalu sama gagal. Entah karena nilainya rendah atau sekadar nasib yang belum berpihak. Malam itu, istrinya kembali melontarkan kalimat yang menusuk hati. Kalau kamu nggak bisa jadi PNS juga, sampai kapan kita begini terus? Suara Lela, istrinya, bergetar penuh kecewa. Orang-orang sebaya kamu sudah punya rumah, punya kendaraan. Kita hidup numpang, utang sana-sini. Andi menunduk. Ia tahu Lela benar, tapi mendengar itu justru membuat dadanya sesak. Ia bangkit, berjalan ke warung kopi di ujung jalan, mencoba menenangkan diri. Di warung itu, Andi bertemu dengan seorang pria tua yang sering dipanggil Pak Jaya. Konon, Pak Jaya bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai orang pintar yang bisa membantu melancarkan urusan, dari sekadar mencari jodoh, membuka usaha, sampai perkara paling rumit lolos jadi PNS. Andi awalnya hanya duduk diam, tapi Pak Jaya seolah bisa membaca isi kepalanya. Kamu pengen lolos CPNS, ya? Tanyanya tiba-tiba dengan suara berat. Andi terperanjat. Loh, kok Bapak tahu? Pak Jaya tersenyum samar. Wajahmu penuh kecewa, tapi juga penuh ambisi. Banyak orang datang padaku dengan wajah yang sama. Andi menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa dingin ketika mendengar kata-kata itu. Namun, rasa putus asa mengalahkan rasa takutnya. Kalau memang Bapak bisa bantu, saya mau. Apapun caranya. Pak Jaya mencondongkan tubuhnya. Suaranya pelan seakan berbisik. Ada syarat, tidak berat. Kamu hanya perlu melakukan satu ritual kecil sebelum hari pengumuman. Setelah itu, namamu akan pasti muncul sebagai yang diterima, dan jangan khawatir. Kalau sudah jadi PNS, hidupmu tak akan pernah kekurangan uang. Kata-kata terakhir itu menancap kuat di benak Andi. Tak akan pernah kekurangan uang. Seperti mimpi yang selama ini ia kejar. Namun, sebelum ia menganggut, Pak Jaya menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ingat, setiap janji ada bayarnya. Kau akan tetap dapat gaji, meski tak masuk kantor sekalipun. Namun, semakin banyak uang yang kau terima, semakin besar pula yang harus kau bayar. Tidak dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lebih berharga. Andi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Namun, pikirannya yang kalut dan rasa terpojok membuatnya tak banyak berpikir panjang. Ia hanya mengangguk. Dan malam itu juga, Pak Jaya mengajaknya ke sebuah gubuk tua di tengah kebun bambu. Di sana, ritual sederhana dilakukan. Pak Jaya memberikan sebuah kertas putih. Tulis namamu, lalu teteskan darah dari jari telunjukmu. Setelah itu, bakar kertas ini. Andi menurut. Hatinya berdegup kencang ketika api kecil melahap kertas itu, mengeluarkan asap tipis yang entah kenapa berbau aneh, seperti daging hangus. Pak Jaya tersenyum. Mulai malam ini, jalanmu sudah terbuka. Bersiaplah menerima gaji abadi. Keesokan harinya, Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya. Namun, beberapa minggu kemudian, saat pengumuman CPNS keluar, namanya benar-benar tercantum. Ia lolos, resmi menjadi PNS. Tangis bahagia pecah di rumah kecilnya. Lela memeluknya erat. Anaknya bersorak riang. Hidup yang mereka idamkan seolah terbuka lebar. Namun, malam itu, ketika Andi hendak tidur, ia mendengar sesuatu dari meja kecil tempat ia menyimpan slip pendaftaran. Selembar kertas itu bergerak sendiri, lalu di atasnya muncul noda hitam samar, seperti tinta yang menetes. Saat ia mendekat, noda itu berubah menjadi tulisan, gaji pertamamu akan segera cair. Ingat janji yang sudah dibuat. Andi merinding. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya hanya mimpi, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai.
Hari yang paling ditunggu akhirnya tiba. Setelah resmi dilantik sebagai PNS baru, Andi menerima gaji pertamanya. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup membuat ia dan keluarganya bisa bernapas lega. Lela menangis bahagia, anaknya meloncat-loncat kegirangan. Untuk pertama kalinya, Andi merasa hidupnya benar-benar berubah. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Malamnya, saat membuka slip gaji, Andi terkejut melihat kertas itu sedikit basah. Ia kira kena air, tapi ketika diraba, basah itu lengket dan berwarna merah darah. Andi buru-buru menutup slip gaji itu, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma matanya yang salah lihat, tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan hal biasa. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu tetangganya, Pak Darto, meninggal mendadak, katanya serangan jantung. Padahal selama ini Pak Darto sehat-sehat saja. Anehnya, keluarga Pak Darto bercerita kalau seminggu terakhir, beliau sering mengeluh kehilangan uang. Seperti ada yang hilang di dompet dan tabungannya. Andi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia teringat ucapan Pak Jaya, semakin banyak uang yang kau terima, semakin besar pula yang harus kau bayar. Ia ingin menganggap itu kebetulan, tapi firasat buruk makin menguat ketika melihat slip gajinya lagi. Tulisan angka di slip itu tampak berubah lebih tebal, seolah tinta hitamnya baru dituliskan. Basah dan segar, hari-hari di kantor pun tidak berjalan normal. Beberapa rekan barunya mulai memperhatikan Andi dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat, sampai akhirnya seorang senior mendekatinya diam-diam. Kamu baru aja lolos CPNS kan? Hati-hati, banyak orang di sini yang bukan benar-benar manusia. Andi terperanjat, maksudnya apa Pak? Senior itu hanya menepuk bahunya, lalu pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalimat itu menancap dalam-dalam malamnya. Ketika lembur, Andi benar-benar melihat sesuatu. Dari balik kaca ruang kerja, ia melihat sosok pegawai wanita sedang duduk mengetik. Namun saat diperhatikan lebih dekat, tangan wanita itu tidak menempel di tubuhnya. Jemari-jemari itu mengetik sendiri, sementara tubuhnya hanya duduk diam menatap layar kosong. Andi gemetar, keringat dingin mengucur. Ia segera pulang tanpa berani menoleh lagi. Malam itu, Andi berbaring sambil memeluk anaknya yang sudah terlelap. Lela sudah tidur lebih dulu. Ia masih tidak bisa tenang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada notifikasi transfer masuk, uang tambahan. Jumlahnya jauh lebih besar dari gaji resminya. Dari mana ini? Gumamnya panik. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar teriakan histeris dari rumah sebelah. Ia keluar terburu-buru dan mendapati tetangga lainnya Buati menangis histeris. Suaminya ditemukan meninggal di kamar dengan wajah membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Andi terdiam, jantungnya serasa berhenti berdetak, lalu pandangannya jatuh pada layar ponsel yang masih menampilkan saldo barunya. Jumlah uangnya bertambah. Tepat saat ada nyawa yang melayang, Andi kembali ke kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa mual. Dalam keheningan itu, sebuah suara berbisik pelan dari sudut gelap kamarnya. Gaji abadi. Andi, kau sudah menerima bayaran pertamamu. Andi mulai menerima gaji pertamanya, tapi setiap kali uang bertambah, selalu ada kematian yang terjadi di sekitarnya. Ia sadar ada kaitan langsung antara gaji yang ia terima dan nyawa orang-orang di sekelilingnya. Malam setelah kematian suami Buati, Andi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang wajah mayat itu, membiru, lidah menjulur, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara bisikan dari sudut kamar tadi pun masih terngiang jelas di telinganya. Gaji abadi, Andi. Ia terlonjak bangun, menyalakan lampu kamar. Tapi Lela dan anaknya masih pulas, tak menyadari kegelisahannya. Dengan tangan gemetar, Andi meraih slip gaji yang tergeletak di meja kecil. Lagi-lagi ada bercak merah di pojok kertas itu. Semakin jelas, semakin pekat. Andi hampir muntah. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya dengan suara parau. Keesokan harinya, Andi nekat meninggalkan kantor lebih cepat. Ia menuju ke warung kopi tempat pertama kali bertemu Pak Jaya. Tapi saat tiba di sana, warung itu tutup. Gembok berkarat menggantung di pintu. Andi bertanya pada beberapa orang di sekitar. Aneh, tidak ada seorang pun yang tahu siapa itu Pak Jaya. Warung ini sudah lama kosong, Mas, kata seorang bapak tua. Gak pernah ada orang jualan di sini sejak bertahun-tahun lalu.
Andi tercekat, nggak mungkin. Beberapa minggu lalu saya masih duduk di sini sama orang itu. Namun si bapak hanya menggeleng dengan wajah bingung. Andi semakin panik, satu-satunya petunjuk hanyalah gubuk tua di tengah kebun bambu tempat ia melakukan ritual. Dengan langkah terburu-buru, ia menuju ke sanan sur itu. Langit mendung, membuat suasana kebun bambu semakin mencekam, angin berdesir, menimbulkan bunyi sereyek-sereyek. Dari batang-batang bambu yang saling bergesekan, Andi menelan ludah, menyingkirkan dedaunan kering yang menutupi jalan setapak. Ia akhirnya sampai di gubuk tua itu. Dari luar, bangunan reyot itu tampak lebih rusak dibanding saat pertama kali ia datang. Atapnya bolong, dindingnya berlumut, dan udara sekitarnya begitu dingin menusuk tulang. "Pak Jaya," panggil Andi. Dengan suara gemetar, tidak ada jawaban, hanya bunyi bambu yang berderit-derit seolah berbisik. Dengan langkah berat, Andi masuk ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada meja reyot di tengah. Di atasnya tergeletak beberapa kertas gosong bekas terbakar mirip dengan kertas yang dulu ia bakar untuk ritual. Namun di dinding belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Puluhan nama tergores dengan tinta merah. Ada yang samar, ada yang baru, dan di antara nama-nama itu, matanya langsung terpaku pada satu nama yang sangat dikenal, Jan Andi Prasetyo, tertulis jelas, dengan garis tebal, seolah baru ditulis kemarin. Andi mundur dengan napas tersengal. Tuhan, tiba-tiba terdengar suara tawa lirih, pelan tapi jelas. Dari sudut gelap ruangan, perlahan, sesosok bayangan hitam muncul, membentuk tubuh kurus tinggi, dengan wajah samar. Bukan Pak Jaya, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Andi," suara itu bergema, berat dan dingin, "kau sudah menandatangani perjanjian, nama itu adalah milik kami sekarang." Andi berteriak ketakutan, dan lari keluar gubuk. Malam itu, Andi tidak berani cerita pada lelah. Dia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong, tubuh masih gemetar. Namun, saat ia mencoba menenangkan diri, terdengar suara cetrek dari pintu kamar anaknya. Pintu itu terbuka sedikit, lalu menutup sendiri dengan keras. Andi berlari ke sana, membuka pintu dengan panik. Anaknya masih tidur pulas, tapi di dinding kamar, ada noda hitam samar berbentuk tangan. Seolah ada makhluk tak terlihat yang baru saja menyentuhnya. Andi hampir menangis. Ia tahu bayaran dari perjanjian itu bukan hanya orang-orang di luar sana. Keluarganya pun bisa jadi taruhannya. Keesokan paginya, Andi kembali ke kantor dengan wajah pucat. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi kepalanya penuh bayangan mengerikan. Saat jam istirahat, senior yang pernah menegurnya mendekat lagi. "Kamu sudah melihatnya kan?" bisiknya. Andi menoleh cepat. "Apa maksud Bapak?" Senior itu menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Kamu kira kamu satu-satunya yang bikin perjanjian? Separuh dari pegawai di sini dapat kursi dengan cara yang sama. Bedanya, ada yang sanggup bayar, ada yang tidak." Andi tercengang. "Bayar? Bayar dengan apa?" Senior itu menunduk, lalu berbisik dengan suara bergetar, "Dengan nyawa orang-orang terdekat. Kalau bukan keluargamu, ya tetanggamu, temanmu. Siapapun yang terhubung denganmu. Setiap kali gajimu bertambah, akan ada jiwa yang diambil sebagai gantinya." Andi hampir pingsan mendengar itu. Tidak mungkin." Senior itu menatapnya serius. Matanya merah seolah penuh ketakutan yang sudah lama dipendam. "Kamu sudah terjebak, nak. Satu-satunya jalan keluar adalah mati sebelum mereka mengambil semuanya." Andi mundur, wajahnya pucat pasi. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Mati sebelum mereka mengambil semuanya. Malamnya, saat ia pulang, ponselnya kembali bergetar. Ada notifikasi transfer masuk uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan bersamaan dengan itu, terdengar jeritan dari rumah tetangganya yang lain. Andi terdiam, tubuhnya membeku. Perlahan ia sadar, perjanjian itu bukan sekadar kesepakatan singkat. Itu adalah kutukan yang akan menggerogoti hidupnya selangkah demi selangkah. Andi menemukan kenyataan bahwa namanya sudah terikat dalam daftar kutukan. Gaji yang ia terima akan terus bertambah, tapi setiap uang yang datang selalu menuntut bayaran dengan nyawa orang-orang di sekitarnya. Rumah Andi sunyi, tapi kesunyian itu terasa aneh. Bukan seperti biasanya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang menempel di dinding, merayap pelan, dan mengintai. Andi duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang kembali menunjukkan saldo bertambah. Jumlahnya makin besar.
lebih besar dari gaji seorang pegawai negeri biasa. Hatinya justru semakin gelisar. Ia ingat kata-kata senior di kantor, bayarannya adalah nyawa orang-orang terdekatmu. Andi menggenggam ponsel itu erat-erat. Tidak, jangan sampai keluargaku. Namun firasat buruknya terbukti. Sekitar tengah malam, tangisan keras membangunkan Andi. Ia bergegas masuk ke kamar anaknya. Bocah itu duduk di ranjang, wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata. Ada apa, nak? Andi memeluknya. Anak itu menunjuk ke pojok kamar. Ngayah, ada orang hitam di sana. Dia berdiri sambil senyum. Andi menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangan lemari. Meski begitu, ia merinding luar biasa. Ia mencoba menenangkan anaknya dengan mengatakan itu hanya mimpi. Namun saat menepuk punggung anaknya agar kembali tidur, ia merasakan sesuatu. Kulit bocah itu dingin, seperti baru saja disentuh tangan es. Andi menoleh lagi ke pojok kamar dan kali ini, ia benar-benar melihat sesuatu. Bayangan hitam menjulang, berdiri tanpa wajah. Hanya sepasang mata merah menyala yang menatapnya. Andi langsung menarik anaknya dan berlari keluar kamar. Keesokan paginya, Lela sedang mencuci baju di belakang rumah. Ia berteriak kaget ketika menemukan noda hitam menempel di pakaian sekolah anak mereka. Noda itu tidak bisa hilang meski digosok berkali-kali. Andi, lihat ini, serunya panik. Andi datang dan begitu melihat noda itu, jantungnya serasa berhenti. Bentuknya persis seperti telapak tangan hitam, pekat, seolah terbakar di kain. Lela, jangan biarkan anak kita pakai baju ini lagi, katanya terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. Lela menatapnya bingung. Kamu kenapa, Sin? Belakangan kamu aneh sekali. Andi hanya diam, tak sanggup menjawab. Malamnya, mereka makan malam bersama. Untuk sejenak suasana terasa normal. Lela tertawa kecil mendengar cerita anak mereka. Tapi tiba-tiba, lampu ruang makan berkedip-kedip. Udara mendadak dingin. Anak mereka yang sedang menyendok nasi tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah meja. Andi, anak kita kenapa? Tanya Lela panik. Andi memegang bahu anaknya. Nak, kamu kenapa? Anak itu perlahan membuka mulut. Dan suara yang keluar bukan suaranya. Suaranya berat, parau, dan menyeramkan. Bayaran berikutnya sudah dekat. Sendok jatuh dari tangannya. Nasi berhamburan ke lantai. Lela menjerit histeris. Sementara Andi gemetar hebat. Anak itu tiba-tiba pingsan. Kepalanya terkulai. Andi segera menggendongnya ke kamar, mencoba membangunkan. Tapi tubuh anaknya terasa kaku. Saat itu ia melihat sesuatu di tangan anaknya. Bekas jejak hitam seperti terbakar. Larut malam, saat semua tertidur, Andi duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap slip gaji yang tersimpan di dalam map. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu harus membukanya. Perlahan ia tarik kertas itu keluar. Kali ini, bukan hanya bercak darah, tapi tulisan baru muncul di bawah angka nominal gaji. Nyawa berikutnya, keluarga. Tiba-tiba kertas itu bergetar. Lalu suara lirih keluar dari slip gaji tersebut. Suara Pak Jaya, tapi lebih berat, lebih menyeramkan. Uangmu akan terus bertambah, Andi. Tapi kau tahu, setiap rupiah yang kau terima akan mengambil bagian dari mereka, istrimu, anakmu, semuanya. Kau sudah memilih. Andi menjatuhkan kertas itu dengan tangan gemetar. Tidak, aku tidak mau. Ambil saja aku, jangan mereka. Namun suara itu tertawa. Bukan kau yang menentukan, kami yang memutuskan. Dini hari, Andi mendengar suara berisik dari kamar anaknya. Ia segera masuk. Matanya langsung melebar ketakutan. Anak itu tidur gelisah, tubuhnya bergetar. Di atasnya, bayangan hitam melayang, menunduk, seakan sedang menghisap sesuatu dari tubuh anak itu. Andaikan aku bisa merekam adegan itu, gumam Andi dengan suara patah. Sebelum berlari menerjang, ia melompat ke arah anaknya, berusaha menghalau bayangan itu. Seketika tubuhnya terhempas ke dinding. Dadanya sesak seperti ditekan sesuatu yang sangat berat. Bayangan itu berbisik di telinganya. 1 jiwa untuk setiap gaji yang kau terima, dan giliran anakmu. Sebentar lagi, Andi berteriak sekuat tenaga, berusaha bangkit. Bayangan itu menghilang perlahan, meninggalkan anaknya yang terkulai lemas di ranjang. Wajah bocah itu pucat, bibirnya membiru. Andi memeluk anaknya sambil menangis. Tidak, jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Di saat teror semakin nyata, Andi sadar bahwa keluarganya kini benar-benar
menjadi target bayaran dari perjanjian itu. Bayangan hitam mulai mengincar anaknya secara langsung, dan setiap slip gaji yang bertambah hanya mempercepat bencana. Andi hampir kehilangan akalnya. Setelah malam mengerikan itu, ia tidak bisa lagi tidur tenang. Anak semata wayangnya terus tampak pucat, lemah, dan sering mengigau sambil menyebut kata-kata yang bukan miliknya. Bayarannya harus dibayar. Begitu kalimat yang keluar berulang-ulang dari mulut anaknya saat tidur. Andi duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya letih, mata sembab. Ia sadar kalau ia terus diam, anaknya bisa benar-benar direnggut. Ia harus melakukan sesuatu, meski itu berarti menghadapi kegelapan yang pernah ia datangi sendiri. Malam itu, Andi nekat kembali ke gubuk di tengah kebun bambu. Udara dingin terasa menusuk, dan kali ini suasana jauh lebih mencekam. Angin bertiup kencang, membuat bambu saling beradu menghasilkan suara kletak-kletak seperti tulang patah. Gubuk rayot itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Namun Andi tak peduli. Ia masuk dengan langkah gemetar, membawa senter dan sebotol air mineral yang telah ia bacakan dua-dua seadanya. Pak Jaya, keluar kau! Teriaknya putus asa. Aku ingin memutus perjanjian ini. Ambil saja nyawaku, jangan keluargaku. Tak ada jawaban, hanya suara bambu berderit. Tiba-tiba, kertas-kertas gosong di meja bergerak sendiri. Dari abu hitam itu, perlahan muncul tulisan merah menyala. Tak ada jalan keluar, kecuali darah pengganti. Andi terperanjat, darah pengganti. Saat itulah, suara berat terdengar, bergema di seluruh gubuk. Kalau ingin membatalkan perjanjian, kau harus melakukan ritual penebusan. Tapi ingat, ritual ini berbahaya. Jika gagal, bukan hanya keluargamu yang mati. Kau akan ikut masuk ke dalam daftar kami. Untuk selamanya. Persiapan ritual dengan sisa keberanian, Andi mengikuti petunjuk yang samar-samar diberikan lewat suara gaib itu. Ia diminta menyiapkan seekor ayam hitam tanpa cacat, lilin merah 7 batang, sebilah pisau yang diasah dengan darahnya sendiri, dan slip gaji asli yang pertama kali ia terima. Andi mencuri ayam tetangganya diam-diam, membeli lilin di pasar, lalu menggores jarinya untuk mengasah pisau sampai ujungnya basah dengan darahnya sendiri. Semua ia lakukan dengan wajah pucat, tubuh gemetar, tapi tekad bulat, menyelamatkan keluarganya. Tengah malam, Andi kembali ke gubuk bambu dengan semua perlengkapan. Ia menyalakan lilin merah satu persatu. Udara seketika menjadi berat, seperti ada ribuan mata yang menatap dari balik pepohonan. Ayam hitam berkokok keras, seolah tahu nasibnya. Andi meletakkan slip gaji di tengah lingkaran lilin. Tulisan di atasnya mulai bergerak sendiri, berubah-ubah menjadi simbol aneh yang tidak ia mengerti. Suara itu kembali bergema, letakkan darahmu di atas kertas. Korbankan ayam itu, dan bersiaplah melihat siapa yang benar-benar memegang kendali. Dengan tangan gemetar, Andi menggores jarinya, meneteskan darah di slip gaji. Kertas itu berasap, lalu membara tanpa terbakar habis. Ayam hitam ia tarik lehernya, lalu dengan pisau berdarah, ia menyembeli. Darah segar muncrat, membasahi lantai gubuk. Tiba-tiba lilin-lilin padam bersamaan. Gelap total. Dalam gelap itu, muncul suara tawa lirih. Saat lilin menyala kembali, di hadapan Andi berdiri sosok Pak Jaya. Tapi wajahnya kini berubah. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyum lebarnya memperlihatkan gigi tajam. Andi, kau benar-benar nekat. Andi memandang dengan mata penuh kebencian. Aku tidak peduli. Batalkan perjanjianmu. Ambil nyawaku, tapi jangan keluargaku. Pak Jaya mendekat perlahan. Bayangannya membesar di dinding gubuk. Kau pikir semudah itu? Perjanjian ini ditulis dengan darahmu, Andi. Nama keluargamu sudah masuk dalam daftar. Tidak ada penebusan. Kecuali kau menyerahkan darah pengganti. Andi berteriak putus asa. Kalau begitu, aku yang jadi penggantinya, aku. Pak Jaya tertawa keras. Suara bergema menembus bambu. Bodoh. Kau bukan pengganti. Kau adalah pemilik utama. Darah pengganti hanya bisa didapat dari mereka yang belum terikat. Seseorang yang rela mati menggantikan keluargamu. Andi tertegun, wajahnya semakin pucat es. Seseorang siapa? Pak Jaya mendekat, berbisik di telinganya. Temanmu, tetanggamu, siapa saja, kau hanya perlu membawa mereka ke sini, korbankan mereka. Maka keluargamu selamat, kalau tidak. Pak Jaya menunjuk ke arah kegelapan. Seketika Andi melihat bayangan anaknya dan Lela di sana. Wajah mereka pucat,
Tubuh mereka ditarik oleh tangan-tangan hitam ke dalam kegelapan. Andi menjerit, tidak hak. Andi kini dihadapkan pada pilihan mengerikan, menyerahkan orang lain sebagai darah pengganti untuk menyelamatkan keluarganya, atau menolak dan melihat istri serta anaknya perlahan diambil oleh kegelapan. Ritual penebusan bukanlah akhir, tapi awal dari dilema yang jauh lebih berbahaya. Sejak malam ritual itu, hidup Andi berubah drastis. Ia tidak bisa tidur, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar tiap kali mendengar suara bisikan yang selalu menghantui telinganya, darah pengganti. Darah pengganti. Pilih satu, atau keluargamu hilang. Kata-kata itu terus mengiang, bahkan ketika ia sedang bekerja, matanya semakin cekun, pikirannya kacau. Ia mulai melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara berbeda, bukan lagi sekadar teman, tetangga, atau rekan kerja, melainkan calon korban. Andi pulang kerja lebih awal. Di depan rumah, Bu Wati, janda tetangganya yang suaminya meninggal beberapa waktu lalu, menyapanya ramah. Andi, belakangan wajahmu pucat sekali, sakit, ya? Andi memaksakan senyum, nggak apa-apa, Bun, cuma kurang tidur. Namun, saat melihat Bu Wati berdiri sendirian di teras, bisikan itu kembali muncul. Dia bisa jadi penggantimu, satu darah untuk menyelamatkan anakmu. Andi tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Bayangan wajah pucat anaknya muncul di kepalanya. Diseret oleh tangan hitam ke kegelapan, ia hampir saja berpikir untuk Pak Andi. Bu Wati memanggilnya lagi, membuat lamunan itu buyar. Andi buru-buru masuk rumah. Wajahnya basah oleh keringat. Dingin, ia menutup pintu rapat-rapat, lalu terduduk di lantai sambil menutupi wajah. Tidak, aku nggak bisa. Aku nggak mungkin tega mengorbankan orang lain. Tapi di dalam kepalanya, suara itu terus tertawa. Kalau bukan dia, mungkin anakmu yang pergi duluan. Malamnya, teror semakin nyata. Lela tiba-tiba terbangun dengan tubuh kejang, matanya melotot. Andi panik mencoba membangunkannya. Namun, dari mulut Lela keluar suara asing, suara yang sama dengan yang sering ia dengar. Waktumu hampir habis. Andi, pilih korbanmu, atau istrimu akan jadi bayarannya malam ini juga. Tubuh Lela kemudian terangkat sedikit dari ranjang, seperti ditarik ke atas oleh kekuatan tak terlihat. Anak mereka menjerit ketakutan, memeluk kaki ayahnya. Andi berteriak histeris, hentikan! Jangan bawa istriku! Tiba-tiba tubuh Lela terhempas kembali ke ranjang. Ia pingsan, wajahnya pucat pasi. Andi menangis, memeluk istrinya erat dalam hati. Ia sadar, waktu benar-benar semakin sempit. Keesokan harinya, Andi kembali ke kantor dalam keadaan kacau. Senior misterius yang dulu pernah memperingatkannya kembali menghampirinya. Kamu sudah melihat ritual itu? Katanya pelan. Andi mengangguk dengan mata kosong. Mereka minta korban pengganti, kalau tidak, keluargaku akan mati. Senior itu menghela napas berat. Itu selalu begitu. Aku juga pernah di posisimu. Aku selamat karena aku memilih. Andi menatapnya tajam. Kamu memilih siapa? Senior itu menunduk, suaranya bergetar. Adik iparku. Malam itu aku serahkan dia ke gubuk. Keesokan harinya, keluargaku selamat. Tapi setiap malam aku masih mendengar teriakannya. Tidak pernah hilang dari kepalaku. Andi hampir muntah mendengar itu. Kamu monster. Senior itu menatapnya dengan mata marah, penuh keputusasaan. Kalau kau tidak tega memilih, maka keluargamu lah yang akan dipilihkan untukmu. Jangan salahkan siapapun. Andi berjalan pulang sambil menatap orang-orang di jalan. Setiap wajah yang ia lihat seakan berubah menjadi bayangan korban. Seorang pemuda yang sedang tertawa bersama pacarnya, seorang bapak tua penjual sate, bahkan anak kecil yang sedang berlari-lari. Satu darah, hanya satu. Keluargamu akan aman. Bisikan itu semakin kuat, semakin nyata, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Di rumah, anaknya kembali demam tinggi, wajahnya makin pucat, bibirnya kebiruan. Andi terduduk di samping ranjang, menangis. Tuhan, aku harus di mana? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi kemudian, tatapannya berubah. Ia mulai menatap sekeliling rumah, lalu berhenti pada jendela yang menghadap rumah Bu Wati. Janda itu sendirian, tanpa keluarga. Tidak ada yang akan mencarinya jika ia hilang. Andi memukul kepalanya sendiri. Jangan. Aku bukan pembunuh. Tapi bayangan anaknya sekarat kembali muncul. Andi membawa pisau kecil ke dalam sakunya. Ia keluar rumah dengan langkah ragu, menuju
rumah Buati, hatinya gelisah, wajahnya penuh air mata. Namun, saat ia hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Bau amis darah langsung menyeruak. Andi masuk perlahan. Rumah itu gelap, sunyi, tapi di lantai ada bercak darah segar yang membentuk jejak menuju dapur. Dengan tubuh gemetar, ia mengikuti jejak itu, dan di dapur, ia melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Buati sudah tergantung di atas sumur. Tubuhnya penuh luka, matanya melotot di dinding dapur. Tergores tulisan dengan darah, "Tidak perlu kau yang memilih, kami sudah memilihkan untukmu." Andi jatuh terduduk, muntah, lalu menangis. Histeris ia sadar kini, bukan hanya dia yang menentukan. Mereka makhluk yang mengikatnya sudah mulai mengambil korban sesuka hati, dan lebih buruk lagi, di pergelangan tangannya tiba-tiba muncul tanda hitam berbentuk lingkaran dengan simbol aneh. Tanda itu berdenyut, terasa panas, seakan mengikatnya ke dalam sebuah perjanjian baru. Suara itu kembali terdengar, jelas, menakutkan. "Sekarang kau bagian dari lingkaran darah. Tidak ada jalan keluar. Andi, setiap korban akan selalu terhubung denganmu, dan cepat atau lambat, kau juga akan menjadi salah satunya." Andi goyah, sempat tergoda untuk mencari korban pengganti, tapi akhirnya justru menyaksikan sendiri bagaimana mereka mengambil alih. Buati menjadi korban tanpa ia sentuh sekalipun, dan kini tanda lingkaran darah terpati di tubuhnya, sebuah bukti bahwa ia terikat semakin dalam perjanjian mengerikan itu. Rumah Andi kini bukan lagi tempat tinggal, melainkan neraka yang nyata. Setiap malam, suara tangisan dan jeritan terdengar dari kamar anaknya. Lela semakin lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, seolah ada yang menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Andi tidak lagi tidur, matanya merah. Lingkar hitam menghitam di bawah kelopak. Tanda lingkaran hitam di pergelangan tangannya semakin jelas, berdenyut seperti jantung kedua. Suara bisikan itu kini tidak lagi sekadar terdengar, tetapi berbicara langsung ke telinganya, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya setiap saat. "Waktumu hampir habis, malam purnama ini. Nyawa keluargamu akan jadi bayarannya, kecuali kau yang menggantikan, atau kau serahkan korban lain." Andi memejamkan mata, menjerit, "Hentikan. Aku sudah tidak sanggup. Ambil saja aku rela." Tapi tawa panjang bergema di seluruh ruangan. Tidak sesederhana itu. Perjanjian harus ditutup dengan ritual. Akhir kau harus datang ke gubuk. Malam ini, langit malam itu dipenuhi cahaya purnama, angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang liar. Andi berjalan gontai membawa tubuh Lela yang hampir tak sadarkan diri, sementara anaknya digandeng erat. Mereka menuju kebun bambu. Jalannya terasa semakin panjang. Setiap langkah membuat bulu kuduk Andi berdiri. Sesampainya di depan gubuk, lilin merah sudah menyala dengan sendirinya. Meski tidak ada seorang pun di sana, di dalam meja ritual dipenuhi darah kering dan simbol aneh yang berdenyut hidup. Pak Jaya muncul, kali ini wujudnya lebih mengerikan. Separuh wajahnya sudah membusuk, matanya merah menyala, mulutnya penuh cairan hitam menetes ke lantai. Andi, suaranya serak namun jelas, "Waktunya memilih, kau, keluargamu, atau darah orang lain. Tidak ada jalan ketiga." Pak Jaya menyerahkan pisau berkarat yang masih meneteskan darah hitam. "Letakkan tanganmu di atas meja. Satu goresan, satu. Nama yang kau pilih akan tertulis di sana." Andi gemetar. Ia menatap Lela yang kini hampir tidak bergerak. Lalu anaknya yang menangis ketakutan. "Pak, jangan tinggalkan aku." Suara anak itu memecahkan hatinya. Air mata Andi jatuh. Tangannya gemetar memegang pisau itu. Pak Jaya mendesak, "Cepat, Andi. Jika purnama melewati tengah malam, mereka berdua akan kami ambil, dan kau akan tetap terikat dalam lingkaran darah." Tiba-tiba, tubuh Lela terangkat sendiri, melayang di udara. Dari mulutnya keluar suara keras, bukan miliknya. "Tahu gagam, Andi, kau pengecut. Kau bahkan tidak bisa memilih. Kami akan ambil semuanya, mulai dari istrimu." Tubuh Lela berputar di udara, matanya putih, bibirnya mengeluarkan darah. Anak Andi menjerit, "Mama." Andi berlari, mencoba meraih tubuh istrinya. Tapi tangan hitam keluar dari lantai, menghalangi. Tangannya ditarik ke belakang, hampir patah. Suara tawa makhluk-makhluk tak kasat mata memenuhi gubuk. Andi menjerit sekuat tenaga, "Cukup, kalau harus ada yang mati, biar aku saja." Ia menghunus pisau ke dadanya sendiri tanpa ragu. Pisau itu menembus kulit, darah muncrat ke lantai.
Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Pisau itu tidak langsung menembus jantungnya, sebaliknya, darah yang keluar dari tubuhnya justru menyerap ke simbol di meja, membuat lingkaran darah berdenyut semakin kuat. Pak Jaya tertawa keras, bodoh. Kau pikir menyerahkan dirimu cukup? Darahmu sudah terikat, Andi. Kau tidak bisa membayar dengan nyawamu sendiri. Kau hanya bisa membayar dengan darah yang tidak bersalah. Andi terjatuh, wajahnya penuh darah dan air mata. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Lebih baik aku mati bersama keluargaku. Tiba-tiba, seluruh lilin padam, bubuk berguncang. Bambu di sekitar berderak patah. Suara ribuan bisikan bergema bersamaan. Tubuh Lela jatuh ke lantai, tak bergerak. Anak Andi menjerit. Tubuhnya terseret ke sudut ruangan oleh tangan-tangan hitam. Andi merangkak, berusaha mengejar, sambil menjerit histeris, anakku. Jangan bawa anakku. Ambil aku saja. Tapi tangan hitam itu semakin banyak, membelit. Tubuhnya mencekik, menariknya bersama anaknya ke dalam kegelapan di bawah lantai. Pak Jaya berdiri di tengah, tertawa keras. Kini kalian semua milik kami. Gaji abadi. Sampai akhirat. Di pagi hari, gubuk itu kosong. Tidak ada lagi lilin. Tidak ada darah. Tidak ada jasad. Namun di kantor kelurahan, slip gaji atas nama Andi Prasetyo masih tetap masuk ke daftar pencairan setiap bulan. Uang gaji tetap cair, meski Andi dan keluarganya sudah tidak pernah terlihat lagi. Beberapa pegawai baru mulai bergosip, aneh ya, Pak Andi itu. Sudah lama nggak kelihatan, tapi gajinya masih jalan terus. Senior misterius itu hanya tersenyum pahit, lalu berbisik lirih, begitulah. Gaji abadi, dibayar dengan darah, bukan dengan kerja.